Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Andi Nurul Febriani dengan NIM 2104065000023 dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Literasi Digital oleh Bapak Dr. Muhammad Akil Musi, SPD, MPD. Adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai strategi konten dalam komunikasi digital. Konten di media sosial kekuatan baru. Apa itu konten? Apakah foto di Instagram adalah konten? Bagaimana dengan video di YouTube? Lalu, apakah like, emoticon, bahkan komentar di Facebook juga bisa dikatakan sebagai konten? Secara sederhana, konten bisa didefinisikan sebagai informasi dan beragam pengalaman dalam konteks yang memungkinkan memberikan nilai-nilai kepada khalayak menurut Blossom tahun 2009. Lebih jauh dijelaskan, konten pada sifat alamiahnya didefinisikan atas kehadiran nilai-nilai sosial, sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mendefinisikan dan memvalidasi nilai-nilai tersebut. Selanjutnya adalah bahasa konten. Dikarenakan akun media sosial milik institusi dan institusi harus menjaga jenama serta kepercayaan publik, secara umum penggunaan bahasa dalam setiap konten hendaknya dapat dipahami oleh semua orang sebagai khalayak digital. Penggunaan ini dimaksudkan agar pesan yang disampaikan dapat dicerna dan diterima tanpa memiliki maksud ganda, salah tafsir, maupun ambigu. Untuk itu, pedoman yang bisa digunakan adalah pedoman umum, ejaan bahasa Indonesia termasuk transliterasi dan padanan bahasa asing. Penggunaan bahasa lainnya seperti asing, ungkapan setempat, atau lokal, bahasa daerah, maupun bahasa kekinian dapat digunakan dengan pertimbangan 1. Area pelayanan maupun penjualan produk dan jasa bersifat internasional, sehingga membutuhkan bahasa asing. 2. Ada baiknya, terutama bagi institusi nasional dan tidak terbuka untuk menggait pelanggan atau relasi secara internasional, juga menyediakan pilihan bahasa, misalnya situs atau web institusi yang menyediakan pilihan bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Yang ketiga, area pelayanan maupun penjualan produk dan jasa dikhususkan untuk lokal dan masyarakat daerah tertentu sehingga membutuhkan bahasa daerah. Yang keempat, penggunaan istilah atau kata terkini sebagai ucapan atau kata populer digunakan sesuai momen atau yang akrab didengar oleh followers akun media sosial. Yang kelima, namun penggunaan kata populer sebaiknya digunakan tidak terlalu sering dan hanya pada kata-kata tertentu. Perencanaan isi konten media sosial. Sebelum memutuskan untuk memproduksi, mengunggah, dan mendistribusikan konten, ada baiknya institusi dan admin pengelola media sosial menentukan terlebih dahulu isi dari konten itu. Penentuan isi ini akan membantu keragaman sekaligus bisa menjadi daya tarik bagi khalayak untuk berinteraksi di media sosial. Adapun perencanaan isi konten sebagai berikut. 1. Variasi konten. 2. Menentukan jenis dan kategori konten. 3. Kalender konten. 4. Visual konten. 5. Menentukan tagar. Dan 6. Memanfaatkan sampul. Selanjutnya adalah etika dalam konten. Etika dalam konten sebagai berikut. 1. Penggunaan internet tidak berasal dari latar belakang dan lingkungan yang sama. 2. Komunikasi yang terjadi di media digital cenderung mengandalkan pada aspek teks yang terbaca. 3. Pengunggahan konten di media digital tidak hanya bersifat tertuju kepada akun atau khalayak tertentu. 4. Media digital yang dikelola oleh institusi tidak hanya sebagai medium yang hadir di dunia digital atau virtual saja. 5. Situasi terkini atau momen menjadi pertimbangan penting sebagai tatanan nilai dalam memproduksi dan mendistribusikan konten di sosial media. 6. Perlunya pemahaman terhadap hak dan kewajiban serta berbagai aturan yang ada di media digital.